Pada presentasi kali ini, kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil identifikasi dan analisis elemen-elemen serta prinsip desain pada fasad sebuah bangunan. Bangunan yang akan kami analisis dan kami identifikasi pada saat ini adalah Istana Merdeka yang berada di Jakarta. Istana Merdeka merupakan bangunan bersejarah yang bergaya neoklasik yang merupakan peninggalan pada masa kolonial. Saat ini gedung ini berfungsi sebagai kantor dan kediaman resmi Presiden Republik Indonesia. Arsitektur bangunan ini mencerminkan nilai sejarah, fungsi kenegaraan, serta simbol identitas bangsa. Identifikasi elemen desain. Yang pertama ada bentuk dan masa bangunan. Bangunan ini merupakan bangunan simetris dengan dena persegi panjang. Mengapa dikatakan sebagai bangunan simetris? Bisa kita lihat pada bangunan ini baik sisi kanan dan sisi kiri itu memiliki pola dan ukuran yang sama, baik dari penggunaan ornamen seperti jendela, pintu, bahkan pilarnya itu memiliki ukuran dan pola yang sama. Oleh sebab itu bangunan ini dapat dikatakan sebagai bangunan yang simetris. Kemudian bangunan ini juga menggunakan atap datar dengan lispang klasik, serta menggunakan garis horizontal yang memberikan kesan kestabilan dan kokoh. Kemudian yang kedua ada kolom dan pilar, di mana bangunan ini menggunakan pilar yang bergaya Doric atau Corinthian arsitektur klasik Eropa. Kemudian gedung ini juga menggunakan kolom-kolom besar yang berbentuk geometrikal dan simetris yang memberikan kesan elegan, bersih, dan rapi. Kemudian yang ketiga ada material dan warna, di mana material utama yang digunakan pada bangunan ini yaitu batu bata, kayu jati, dan marmer. Kemudian warna yang digunakan untuk gedung ini yaitu warna putih, di mana secara estetika warna putih ini memberikan kesan elegan dan kemewahan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan, dan secara simbolisme warna putih ini melambangkan kesucian, kedamaian, dan keadilan yang sejalan dengan fungsi bangunan ini. Kemudian yang keempat ada ruang dan tata letak, di mana ruang utama bangunan ini itu digunakan sebagai untuk kegiatan kenegaraan. Kemudian halaman yang luas pada bangunan ini juga digunakan sebagai area transisi antara publik hingga ke privat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menganalisis prinsip desain Istana Negara. Istana Negara memiliki 4 prinsip desain. Yang pertama itu kesatuan. Proporsi bangunannya memiliki warna putih bersih serta gaya arsitektur klasik yang dapat menciptakan kesatuan visual, menunjukkan identitas nasionalisme, serta kesederhanaan dan keagungan. Yang kedua itu keseimbangan. Bangunan ini memiliki keseimbangan simetris yang sangat menonjol. Fasad depan dibuat sama rata kanan kiri dengan pintu utama sebagai poros tengah. Hal ini membuat kesan formal, kokoh, dan berwibawa sesuai fungsi bangunan kenegaraan. Yang ketiga itu skala dan proporsi. Skala tiang dan tinggi bangunan disesuaikan agar manusia tampak kecil dibanding bangunan, yang dapat memberikan kesan monumental, dan proporsi yang simetris dapat mendukung kesan megah. Yang keempat itu irama. Irama tercipta dari deretan tiang kolom klasik yang tersusun sejajar. Pola berulang ini menimbulkan kesan teratur dan harmonis yang dapat mendukung citra resmi negara. Dan apabila saya diberi kesempatan untuk memodifikasi tampak bangunan ini, yang pertama itu saya menambahkan 2 ventilasi pada masing-masing dinding kiri dan kanan. Alasannya itu agar dindingnya tidak terlihat polos dan menambah kesan megah. Yang kedua itu saya akan merubah konsep pintu lengkungnya yang awalnya hanya 1 menjadi 2, agar jalur masuk orang-orang lebih luas dan sirkulasi udara lebih bebas. Baiklah, mungkin cuma itu presentasi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi hasil kerja kelompok kami, kelompok F, kelas F, kelompok 3. Ya, jadi yang akan saya bahas ini soal identitas dan fungsi dari bangunan Istana Negara yang ada di Jakarta. Baik, teman-teman, sesuai dengan kajian kami, identitas dan fungsi adalah penerapan prinsip desain pada Istana Merdeka mendukung fungsi sebagai pusat
kenegaraan melalui kesan resmi, simetris, dan monumental. Jadi di identitas dan fungsi ini ada 3 penekanan. Yang pertama itu soal kesan resmi. Jadi kesan resmi ini adalah tempat yang untuk acara-acara formal. Misalnya seperti di Istana Negara ini itu upacara negara. Contoh. Yang kedua itu penerima tamu negara ya. Jadi identitas dan fungsi negara ini itu berkesan resmi. Yang kedua adalah simetris. Jadi di bangunan Istana Negara ini bisa dilihat dari bentuk bangunannya itu tetap rata ya, tidak panjang tapi melebar ke samping. Jadi seandainya dibelah dua juga tetap akan menghasilkan bentuk yang sama. Itu yang dikatakan simetris. Jadi bangunannya ini sejajar, seimbang. Yang ketiga itu soal monumental. Soal monumental ini sendiri itu berbicara soal sejarah bangunan ini ya teman-teman. Jadi soal monumental ini, bangunan Istana Negara ini sebenarnya didirikan saat zaman Hindia Belanda, sekitaran tahun 1700 sampai 1800. Jadi bangunan ini sudah tergolong tua, dan ya wajar saja kalau bangunan ini memang masih menggunakan ciri khas dari Eropa atau yang disebut di sini sebagai neoklasik atau bangunan-bangunan dari zaman Eropa lalu, karena ya memang asalnya bangunan ini didirikan saat di zaman pemerintahan Hindia Belanda. Dan kita lanjut soal kajiannya. Namun identitas ideal kurang tercermin karena dominasi gaya neoklasik Eropa. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, karena bangunan ini didirikan waktu zaman pemerintahan Hindia Belanda, ya otomatis gaya arsitektur juga mengikuti peradaban dari Eropa sana, seperti yang berasal dari Belanda. Ya, itu buat Istana Negara ini agak kurang identitas nasionalnya ya, karena memang kita ini negara Nusantara. Jadi bangunan ini ya agak kurang cocok kalau sebenarnya mau dikatakan sebagai identitas negara kita, seperti yang saya jelaskan tadi. Lanjut, meskipun setelah kemerdekaan bangunan ini diberi makna baru sebagai simbol kedaulatan bangsa. Jadi saat zaman mulai berubah, Indonesia merdeka, mungkinnya saya juga kurang tahu jelasnya. Intinya bangunan Istana Negara diperuntukkan sementara untuk pembangunan, untuk dijadikan istana kepresidenan, tempat hal-hal formal berlangsung ya, karena memang secara arsitektur bangunan ini kesannya ya megah dan elegan teman-teman. Begitu juga contohnya ya, kita dengar belakangan ini di IKN akan dilakukan pembuatan gedung istana baru di sana. Jadi ya memang seperti itu. Suatu saat nanti bangunan yang ada di Istana Negara yang ada di Jakarta ini pasti akan dialokasikan ke IKN itu. Nah, di situ mungkin ya menara gedung istananya akan terlihat seperti identitas nasional kita yang ada di Indonesia ini. Baik teman-teman, ini adalah materi yang saya bawakan soal identitas dan fungsi dari Istana Negara Kepresidenan ini. Baik, ini yang menjadi presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.